Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu Tuhan saja yang bisa merubah kehidupan manusia dari gagal menjadi berhasil, dari karakter yang tidak baik menjadi baik. Ya, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanya firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Tema hari ini saudara adalah hidup bermakna di masa usia indah. Ya, jadi saudara ini memasuki usia indah, saudara. Ya, orang bilang lansia, lanjut usia, tapi sebaiknya dibilang masih indah, sebab Tuhan berbicara kepada Musa. Umur sebetulnya manusia itu bisa bertahan 120 tahun. Cuma karena bikinan Musa sendiri, manusia dia ngomong Musanya nih cuma 80. Padahal Tuhan menghendaki 120. Ya, jadi ibu yang berapa? 80 tahun Bu ya. Umurnya ibu 80 tahun. Nah, tepuk tangan dulu untuk ibu ini saudara. Nah, bisa 120 Bu ya, bertahan ya. Hidup bermakna di masa usia tua. Bermakna artinya berdampak saudara kepada orang lain, membantu masyarakat yang membutuhkan saudara ya. Apa saja, tidak usah tunggu kaya dulu ya, dengan kata-kata yang menghibur, menguatkan iman ya, menolong, mendoakan, itu bermakna dan berbuah saudara ya, harus menghasilkan buah. Jadi usia indah dimulai dari umur berapa saudara? Saya lihat di kamus dari umur 50 sampai tak terbatas. Kalau kita lihat di kamus, lanjut usia itu seseorang yang memasuki usia tua atau tahap akhir dari kehidupan. Ini sekuler saudara, ini dunia. Tapi bagi Tuhan tidak saudara. Sampai 120 ya. Jadi saudara harus bertahan ya, sampai 120 kalau bisa. Next, 3 langkah hidup bermakna. Bagaimana supaya kita ini jadi hidup berguna saudara? Ada 3 langkah. Yang pertama, saudara harus bertahan sampai saudara meninggal ya. Yang kedua, saudara harus mempunyai daya tarik saudara ya, sehingga saudara banyak teman, dihormati. Yang ketiga, saudara mempunyai berdaya guna ya, bermanfaat ya. Jadi harus berguna saudara. Apa itu bertahan? Bertahan itu sehat rohani dan sehat jasmani. Nah, saudara bilang saya udah tua, jangan takut. Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah, jasmani saya merosot, sakit-sakitan. Tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Nah, saudara dibaharui saudara, bertumbuh dewasa kerohanian, menjadi serupa seperti Kristus. Jangan takut, karena Tuhan ini tak terbatas saudara. Dari mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau dia bela orang, apa saja saudara minta diturutin. Nah, ini saudara ya. Jadi saudara mengandalkan sehat rohani, karena jasmani ini makin hari makin merosot. Paulus bisa bertahan. Next. Apa itu sehat rohani? Ya, manusia batinia semakin dibaharui dan manusia jasmani semakin merosot. Bagaimana kita mempengaruhi batin ini supaya baru terus? Ya. Manusia lama sudah berlalu, manusia baru ada di dalam dirimu, yaitu Kristus Yesus, Christ in you, saudara. Apa syaratnya? Kunci memiliki sehat rohani. Yang pertama, membangun hubungan dengan Tuhan Yesus, saudara. Ya, menyembah Tuhan tidak ditepati batas tuang dan gerak. Ya, jadi jangan kita orang bilang kita harus ke gua-gua, ke Gunung Kawi, kemana itu. Alkitab mengajarkan Yesus percaya ada di dalam diri kamu. Amin, saudara. Amin. Cukup berdoa, ya, tidak dibatasi dengan tempat dan ruang. Ya, cukup di dalam kamar kecil berdoa, karena Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah, dia harus menyembah dalam roh yang tidak kelihatan, dan kebenaran hidup yang harus berani menolak dosa. Ya, apa itu pujian penyembahan? Mendatangkan hadirat Tuhan, saudara, supaya kita bergaul intim dengan Tuhan, walaupun tidak melihat, tapi roh kita, saudara, bersekutu. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau roh saudara kering, tidak diisi dengan firman Tuhan, tidak dibangun dengan Tuhan, saudara akan banyak malapetaka. Manusia hidup tidak bisa dengan kekuatan diri sendiri. Ayo saya berani tanya, berapa konglomerat ratusan triliun uangnya mati bunuh diri? Karena apa?
tidak kuat saudara kalau tidak bersandar pada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara tiap pagi harus berdoa ya. Ada 2 tipe. Yang pertama meminta ya. Yang kedua adalah mengucap syukur. Meminta itu bahasa Mandarinnya tauko ya. Jadi saudara minta aja apa saudara. Yang kedua mengucap syukur, tidak meminta, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, ya, mengagungkan nama Yesus di atas segalanya di dunia ini dan mengagungkan nama Yesus yang bisa menolong saudara. Tiap hari, tiap pagi jam 4 berdoa. Saudara tumpangin kalau anak saudara durhaka, ya, mengirim papanya ke sini, tapi tidak pernah nengok selama setahun. Saudara ampuni saja dia. Jangan sakit hati, ya. Saudara menyembah kepada Tuhan, pasti dia berubah cepat atau lambat. Karena tidak ada kuasa selain Roh Kudus, saudara, yang bisa merubah hati seorang yang keras. Ya. Next, doa, ya. Jadi, tapi apakah yang Tuhan tidak bisa menjawab doa saudara? Karena dosa saudara. Inilah yang bisa mematikan, ya. Jadi sekarang saudara harus hati-hati, saudara. Harus berani menolak dosa. Bayangin kalau saudara sehari 3 kali aja. Bohong itu bisa nggak saudara? Ya, kalau karyawan sama bosnya marah. Hei karyawan, kamu jam 8 belum datang, kamu ada di mana? Saya sudah OTW bos, padahal masih di kamar mandi saudara, masih mandi. Bohong nggak? Suami istri, ya, dijamin tidak marah. Bohong. Perkawinan setahun, istrinya jatuh, suaminya peluk dia, aduh mam sayang. Kasihan, ayo sudah kita bawa ke dokter. Setelah 5 tahun istrinya jatuh kepleset, suaminya bilang matamu kemana aja goblok, marah lagi. Itu dosa saudara. Lah jadi kalau saudara sebulan 90 kali, setahun 1080, umur saudara 50 tahun 54.000. Ayo bisa nggak dibalas dengan amal baik? Hilang, nggak bisa. Hanya percaya kepada Kristus, mengaku dia adalah penebus dosa, mati di kayu salib, darahnya menghapuskan dosa, menggantikan kita yang sebetulnya kita dihukum masuk neraka. Tapi percaya pada Kristus, kita diselamatkan. Dosa saudara diampuni, tidak diingat-ingat lagi. Amin saudara. Nah, jadi saudara harus membangun dengan Tuhan, bertahan. Kalau saudara tidak membangun hubungan dengan Tuhan, saya mau lihat saudara, kesepian, tidak ada pengharapan. Hidup di dunia itu yang paling miskin itu tidak punya pengharapan, ya. Tidak punya semangat, ya. Nah, kedua bertahan. Yang membuat kita bertahan itu iman, saudara, ya. Karena Allah itu roh, tidak bisa dilihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya kepada Allah. Dan Allah akan memberi upah kepada orang yang mencari sungguh-sungguh, saudara. Saudara akan diberkati, ya, asal dengan iman, ya. Karena Tuhan itu adalah roh. Tanpa iman nggak bisa, saudara, ya. Apalagi saudara sudah kenal Yesus terus murtad, meninggalkan, itu namanya tidak beriman. Next. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, saudara. Bayangkan, ya. Saya pernah dengar kesaksian satu rumah tangga punya anak 12, suaminya bertobat, anak-anaknya semua 12 percaya Yesus. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah kuasa Tuhan. Next lagi. Sanksi hukum, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Kalau saudara tidak menurut bagaimana? Masuk neraka. Makanya jangan main-main jadi hidup di dunia, ya. Belajar terus membangun hubungan dengan Tuhan. Coba Marilyn Monroe, ya. Dalam usia 36 tahun, kekayaannya 200 juta US dollar, bayangin. Sampai maaf bicara, almarhum Presiden John Kennedy terlibat affair sama dia. Kematian secara resmi dinyatakan bunuh diri. Dokter pribadinya melihat satu helai kosong. Hidupku hampa, hidupku kosong. Kenapa? Karena dia tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, hanya kekayaannya aja sampai 200 dolar. Wartawan berebut kalau senyum dibayar 1.000 dolar. Saudara ketawa seharian kagak ada yang bayar. Ya, jadi jangan mengandalkan tuh uang, saudara. Ini buktinya. Satu lagi,
Elvis Presley. Masih muda, umur berapa? 42 tahun. Waktu ditanya wartawan, apa cita-citamu Elvis? 3. Yang pertama, nama saya terkenal, saya udah dipenuhi. Yang kedua, saya menjadi orang kaya raya, sudah dipenuhi. Yang ketiga, bahagia, saya kosong, hidup saya kosong. Rumah tangga saya hancur, kosong. Akhirnya dengar sih saudara, di Google saya baca 4 bulan dia nggak bisa berak, saudara. Kena sembelit, ya bayangin. Dan tidak mau mandi, coba bayangin, ya sampai akhirnya meninggal. Yang kedua, berdaya tarik, saudara. Kita ini sudah dicipta Tuhan segambar dan serupa Kristus, mempunyai daya tarik, mempunyai magnet, saudara. Cuma saudara tidak bisa mengelolanya. Ya, bagaimana cara mengelolanya? Dengan cara belajar firman Tuhan. Segala tulisan yang di ilmuwan alam memang bermanfaat untuk mengajar, ya, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang. Baca firman Tuhan, baca Alkitab, saudara. Kalau saudara nggak punya, minta sama saya, ya. Bisa PDF, bisa saya kasih Alkitab langsung. Karena inilah yang membuat kita makin intim dengan Tuhan. Jangan buku komik, ya, jangan buku-buku yang lainnya. Ini kompas kehidupan kita yang kekal abadi, saudara. Yang setelah kita meninggal, kita dapat upah gara-gara kita belajar firman Tuhan. Ya, merenungkan firman Tuhan, ini jaminannya, saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Renungkanlah siang dan malam, pagi jam 4, jam 5, malam sebelum tidur. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan itu akan berhasil dan beruntung, saudara. Wah, luar biasa. Apa itu berhasil dan beruntung? Nah, ini kereta api Wush dari Jakarta ke Bandung, Halim, cuma setengah jam. Selama kita tidak keluar dari rel itu, saudara, kita selamat, berhasil. Sama firman Tuhan juga begitu. Selama kita tidak keluar dari firman Tuhan, berbuat dosa, kita berhasil, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara taat aja firman Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan, maka saudara dijamin berhasil. Sakit bisa sembuh, ya. Keluarga yang hancur berantakan bisa kumpul lagi, hanya dengan kuasa Tuhan. Tidak bisa dengan manusia, saudara. Ya, next. Manusia duniawi, ya, manusia rohani. 3 manusia jenis. Yang pertama yang belum kenal Tuhan. Yang kedua masih berupa bayi, saudara. Yang ketiga ini, saudara, menjadi manusia dewasa. Lah, saudara ini harus masuk kepada manusia dewasa, saudara. Sebab kalau dari sudut manusia bayi, saudara, memerlukan susu. Bayi itu selama 2 tahun dia harus memerlukan susu. Kalau enggak, tidak sehat. Sama seseorang Kristen terima Yesus, dia harus membutuhkan susu firman Tuhan. Kalau enggak, saudara terkapar, saudara. Ya, bayangin, terkapar, sakit-sakitan, dan akhirnya mati rohani. Nah, makanya saudara harus pindah dari bayi rohani menuju dewasa rohani, ya, supaya kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan. Ya. Apa itu dewasa rohani? Ini pemain sirkus di Amerika, terjadi benar. Dia jalan dari utara ke selatan sendirian pakai galah. Dia katakan, hai penonton, kamu lihat saya datang ini, tidak jatuh. Percaya dengan iman, percaya. Dia tantang lagi. Kalau percaya, saudara datang ke sini, saya panggul. Satu pun nggak ada yang percaya. Sebab takut mati, saudara. Jatuh. Sama kekristenan juga gitu. Tidak melihat Yesus, tapi apakah doa saya dijawab? Tapi suatu ketika ada anak kecil umur 12 tahun. Dia bilang, Pak, saya mau duduk di gunung. Kamu percaya? Percaya. Dia naik, saudara, dari ujung sini sampai sana. Nggak jatuh. Wah, tepuk tangan. Setelah turun, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tidak jatuh. Lalu wartawan tanya pada anak kecil, Dek, kamu kenapa berani? Ya, saya belajar sama dia bapak saya, orang tua saya. Nah, itu, saudara. Orang kalau mengerti firman Tuhan, dia yakin dan percaya Kristus, langsung, ya, tidak goyah, saudara. Makanya saudara harus belajar firman, ya. Nah, pelaku firman, apa pelaku firman? Ini karakter ini yang membuat saudara disukai setiap orang.
Ya, 9 buah roh ini saudara, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara boleh memiliki karisma seperti Bung Karno, orator dalam pidato. Itu Pak, untuk mempertahankan nama sampai meninggal itu karakter. Ya, nama baik itu karakter. Oh, ini orang Kristen baik. Dia mengasihi, dia mengampuni orang yang bersalah. Saudara yang kasih dalam Kristus, tahu nggak? Kalau orang benci sama orang, umpama anak mengirim saudara ke sini, panti asuhan. Selama setahun anaknya tidak pernah menengok. Saudara benci, jangan dibalas dengan kasih. Karena Tuhan berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kamu, saudara. Makin cilaka. Jadi kalau bapaknya makin membenci anaknya, makin cilaka, Pak. Hari ini bertobat, ampunilah anaknya, berkatilah anaknya, doakan anaknya. Saya jamin, dalam 1 bulan anaknya bisa datang dan menghormati orang tua. Tepuk tangan dulu untuk kuasa Roh Kudus. Nah, inilah saudara yang kasih dalam Kristus, rahasia keberhasilan firman Tuhan. Ya. Penguasaan diri, karena yang sekarang berdaya guna. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Saudara bisa berdampak, bisa bermanfaat, saudara. Bisa menjadi orang teladan, role model dari buahnya, saudara. Dari sikap sehari-hari itu apa? Saudara orang Kristen menjadi apa? Harus menjadi ini, saudara, garam dan terang dunia. Kalau dia bilang saya tidak layak, saya banyak pekerjaan, seumur hidup saudara tidak berbuah. Seumur hidup saudara tidak akan menjadi garam dan terang dunia. Nanti kalau saudara meninggal baru berasa ketemu Yesus. Sudah terlambat. Enak aja kamu di dunia cari duit terus pagi siang malam. Tidak pernah melakukan kehendakku menjadi garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, tidak apakah diinjak-injak orang, saudara. Kalau saudara tidak berbuah, diinjak-injak orang. Ini pandangan Alkitab, saudara. Ya, pandangan Tuhan. Bukan dunia. Dan kamu adalah terang dunia. Kota yang tidak tersembunyi, harus di atas mimbar, harus berdiri tegak, jangan di belakang layar, saudara. Menjadi terang itu harus di garda depan. Ya, kenapa saya mati-matian untuk ketua umum sinode? Karena ingin semua itu kepala sidang mempengaruhi jemaatnya supaya terima Kristus, saudara. Karena inilah tujuan dari kehendak Tuhan. Ya. Next. Jadi garam ini sebagai pengawet, ya. Jadi kalau seandainya makanan tidak diawetkan dengan garam, dia tidak bisa bertahan. Dan inilah yang berfungsi, ya. Dia menjadi teladan seperti Kristus. Dilarutkan dalam apa? Komunitas, ya. Jangan disimpan. Kalau disimpan, diinjak-injak jadi tawar. Dalam apa komunitasnya? Mulai dari keluarga. Kamu cerita sama saudara, keluarganya. Ayo, ada jalan keluar, solusi bersama Tuhan Yesus Kristus. Bisa membalas, menjawab segala perkara. Lalu dalam komunitas, marketplace, usaha, di kantor-kantor, di restoran, kita kasih tahu. Lalu di dalam masyarakat lingkungan kita. Lalu di dalam negara, 38 provinsi. Lalu di dalam seluruh dunia. Ya, 200 negara di seluruh dunia yang tercatat di PBB. Itulah kita menjadi garam dan terang dunia. Apa arti terang? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi bercahaya, saudara. Jangan di belakang layar, menjadi gardu depan. Ya, habis-habisan all out, jual rumah, jual apa untuk memberitakan Injil. Karena apa? Ini perintah Tuhan. Next. Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Luar biasa, saudara yang kasih. Ya, jadi saudara membangun dengan Kristus, maka saudara akan menerima Roh Kudus. Ya, saudara akan dapat upah. Lalu Petrus menjawab, ya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau, Yesus. Apa upah saya? Saya kan nelayan, cari hidupnya nelayan. Kalau enggak saya bangkrut. Lalu Yesus berkata, aku berkata padamu sesungguhnya pada waktu ciptaan kembali anak bersemayam, kamu telah mengikut aku dan
Aku duduk juga di atas 12 tahta untuk mahkamah. Duduk bersama Kristus, coba bayangin. Luar biasa. Jangan pikirkan hidup di sini sementara. Ya, 100 tahun ke bawah. Di surga yang tidak terbatas, dapat mahkota berendeng dengan Kristus. Itulah saudara gunanya menjadi terang. Ya. Kesaksian, ini terakhir. Ada kota di Jawa Tengah, namanya Budi. Siapa yang di sini namanya Budi? Angkat tangan. Budi ada Budi. Budi itu berguna, saudara. Orang yang berguna. Dia guru sekolah minggu dari keluarga yang miskin. Dia pacaran dengan seorang wanita, ditolak sama mertuanya. Tapi karena sesuatu hal, cinta seperti Romeo dan Juliet, jadi akhirnya menikah juga. Lalu dia melahirkan satu anak, tahu nggak? Bisu tuli, bayangin. Tapi dia tetap ngomong sama istrinya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya ngarang lagu, Tuhan Yesus baik, semua baik, semua baik. Akhirnya berjalan 6 tahun setelah punya anak 6 tahun, dia dicek sakit jantung. Dokter vonis jantungnya membengkak, umurnya tidak lama. Akhirnya dia meninggal dunia. Ya. Setelah meninggal dunia, setelah 6 tahun, dia itu titip sama istrinya, saya mengarang lagu semua baik, semua baik. Dan titip sama temennya pada waktu itu aransemen di desanya, semua baik, semua baik. Sudah 6 tahun berlalu, ya, temennya itu ke Jakarta, dia bikin 10 lagu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sudah ada, tinggal 1. Produsernya kalau nggak salah Maranatha Record, kurang 1 lagi, coba kamu cari, kalau nggak saya tolak. Akhirnya dia ingat, udah masukin aja, semua baik, semua baik. Orangnya sudah meninggal, tapi Tuhan tidak meninggalkan karyanya. Amin, saudara, tepuk tangan. Akhirnya dimasukin semua baik, dan begitu diluncurkan, yang 9-nya kalah, yang nomor 10-nya nomor 1. Dinyanyikan semua di rumah-rumah duka. Dan kita akan nyanyikan sekarang, semua baik, semua baik. Ayo, singer maju ke depan. Kita berdiri. Inilah penciptanya Budi. Yang anaknya tunarungu. Sakitnya tidak disembuhkan oleh Tuhan. Tapi dia tetap mengucap syukur. Semua baik, semua baik. Saudara yang kasih dalam Kristus, mengucap syukur. Ayo. Refnya saja.